Shalom. Kita semua boleh bersyukur bahwa Tuhan boleh menuntun kita hingga boleh ada di bulan yang ke-7 di tahun 2025. Sebagai gereja juga di pagi hari tadi kita boleh bersyukur dengan duduk makan sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan yang kudus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema bulanan kita di bulan Juli ini adalah gereja yang berbuah, gereja yang matang. Dan untuk memaknai akan tema bulanan ini, LPJ GPN juga menurunkan tema mingguan untuk kita sama-sama maknai. Spiritualitas ketaatan sebagai wujud ungkapan syukur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dimaksud dengan spiritualitas ketaatan sebagai wujud ungkapan syukur? Jika kita melihat tema besar kita, gereja yang berbuah, gereja yang matang. Kita sama-sama bersyukur bahwa gereja Protestan Maluku masih ada berdiri sampai saat ini. Dan kita tetap melakukan pelayanan-pelayanan di setiap klasis dan jemaat yang ada. Kita sebagai persekutuan jemaat juga yang ada di dalam Jemaat Saparwatio, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua yang ada juga saat ini dalam gedung gereja Sebau. Kita adalah gereja. Gereja bukan hanya lembaga, tetapi gereja adalah masing-masing pribadi kita. Apakah sampai saat ini kita telah berbuah? Dan jawaban itu hanya bisa dijawab oleh pribadi kita masing-masing. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, spiritualitas ketaatan kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia itu artinya adalah sikap tunduk dan patuh terhadap perintah. Artinya kita sebagai umat yang mengucap syukur itu harus punya hidup yang taat. Taat dalam arti ini bukan berarti kita tunduk lalu kita harus tunduk sampai menjadi budak. Tetapi kita tunduk sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, gereja yang matang adalah gereja yang berbuah. Dan buahnya itu tetap, dan buahnya itu adalah buah yang baik. Dan gereja yang berbuah adalah lewat sikap hidup kita sehari-hari, di mana kita melakukan kehendak Tuhan dalam spiritualitas ketaatan itu. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan firman Tuhan kita Ulangan 6 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-25, ada beberapa poin yang akan kita sama-sama lihat di sore hari ini. Ada 4 poin yang akan kita lihat, dan sebagai orang-orang percaya kita harus bersyukur bahwa firman Tuhan kita di sore hari ini mau mengingatkan kita tentang spiritualitas ketaatan itu seperti apa. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan firman Tuhan kita itu terlihat bahwa ketika bangsa Israel bersama-sama dengan Musa akan kembali ke tanah perjanjian, ketika mereka berjalan, lalu Musa memberikan firman Tuhan pada saat itu bagi umat Israel, dan bukan cuma bagi umat Israel pada saat itu, tetapi juga bagi kita yang ada di masa sekarang ini. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13 adalah poin pertama yang akan kita lihat. Ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12 itu berbicara tentang Musa yang mengingatkan umat Israel tentang
untuk jangan pernah melupakan Tuhan ketika Tuhan sudah menyertai mereka. Kalau Bapak Ibu sama-sama baca, Musa bilang nanti dong akan ke negeri yang segala sesuatu telah disiapkan. Rumah yang perlu bangun, sumur yang perlu gali, makanan-makanan yang perlu ditanam, tetapi segala sesuatu sudah disediakan oleh Tuhan. Dan Musa mengingatkan mereka bahwa jangan sampai karena segala sesuatu telah disediakan itu, maka mereka akan melupakan Tuhan. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, ayatnya ke-10 hingga ayatnya yang ke-12 ini mau menunjukkan kepada kita bahwa umat Israel bergantung kepada Allah. Dan kita pun demikian yang ada di zaman yang modern ini. Kita juga meyakini bahwa segala sesuatu dalam hidup kita itu telah disediakan oleh Tuhan. Dan sebagai umat, kita diajarkan untuk jangan melupakan dari mana kita berasal, dari mana berkat itu datang. Bahwa segala sesuatu yang kita peroleh itu hanya karena kasih setia Tuhan. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, kita diarahkan untuk hidup dalam rendah hati, yang mengingat akan diri kita, yang ingat akan dari mana asal kita itu. Jangan sampai nanti ada bahasa bahwa kacang lupa kulit. Artinya ketika katong ada dalam kekurangan, katong ada dalam penderitaan, katong mengingat Tuhan. Tetapi ketika katong memiliki segala sesuatu, bukan hanya soal kekayaan, tetapi kehormatan, pekerjaan yang stabil, lalu kita melupakan Tuhan. Jangan Bapak Ibu saudara-saudari, jangan sampai ada kalimat yang tadi beta bilang itu, kacang lupa kulit itu akan terjadi dalam kehidupan katong sebagai umat percaya. Hal yang kedua juga Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, umat harus setia dan takut akan Tuhan dalam beribadah kepada Tuhan. Itu terlihat pada ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah kita juga adalah Allah yang pencemburu. Tagal itu, jangan sampai karena segala sesuatu yang katong miliki sehingga kita lupa untuk beribadah. Kita lupa untuk mengucap syukur. Kalau katong mau taat, maka katong harus ingat bersyukur. Ingat bersyukur kepada Tuhan itu lewat katong punya perilaku hidup hari-hari. Dalam firman Tuhan di hari ini ditekankan dengan soal kita punya rajin ibadah kaseng. Kalau misalnya katong seng rajin ibadah, katong masih rajin berdoa kaseng. Firman Tuhan di sore hari ini mau menyadarkan kita dan mau mengingatkan kita bahwa sebagai umat yang saat ini ada dalam keberhasilan maupun apapun itu, ingatlah selalu untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah, dalam pengucapan syukur, dalam doa-doa pribadi di setiap rumah tangga kita. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi. Poin yang ketiga juga adalah jangan mencobai Tuhan sebagai ketaatan dan mendatangkan berkat. Artinya ayatnya yang ke-16 itu, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia pada saat di masa. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-7 itu, tentang di mana bangsa Israel bersungut-sungut tentang kehausan. Mereka haus dan mereka menanyakan, di manakah Tuhan yang menuntun kita itu, yang katanya nanti menyediakan segala sesuatu kepada kita itu. Sikap ini adalah sikap keraguan-raguan kita sebagai umat. Begitupun bangsa Israel pada saat itu dan kita juga pada saat ini. Apakah kita sebagai umat juga ada dalam sikap keraguan-raguan, di mana ketika kita menguji Tuhan artinya kita meragukan kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita soal itu.
bahwa kita jangan meragukan kuasa Tuhan dalam kita punya hidup hari-hari. Karena segala sesuatu itu akan Tuhan sediakan bagi kita. Artinya ketika kita meragukan kehendak kekuasaan Tuhan, meragukan kehadiran Tuhan itu, maka kita adalah orang-orang yang tidak beriman. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, janganlah kita menjadi orang-orang yang mau lihat dulu baru percaya. Tetapi percaya saja, karena berkat Tuhan itu akan tetap ada untuk kita. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, poinnya yang keempat juga adalah umat diingatkan untuk mengajar kepada generasi-generasi berikutnya. Ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-25 itu, Musa mengarahkan bangsa Israel untuk nanti lagi kembali menceritakan sejarah perjalanan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu kepada generasi-generasi mereka yang berikutnya. Demikian pula bagi kita sebagai umat yang ada di zaman saat ini, kita pun juga harus demikian menceritakan akan sejarah ini bagi anak-anak kita yang akan datang. Dari mana asal kita? Apa saja yang sudah Tuhan buat untuk kita sehingga kita ada sampai saat ini. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, ketaatan umat sebagai wujud syukur harus diwujudkan dengan membagi pengalaman iman kita. Dalam hari-hari hidup, firman Tuhan kita di saat ini mengajarkan kita untuk melakukan segala hal yang telah disampaikan. 4 poin yang boleh beta bilang tadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa yang pertama, katong harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Katong harus tetap mengingat bahwa Tuhan yang buat katong ada sampai di saat ini. Dan yang kedua Bapak Ibu, spiritualitas ketaatan itu terwujud dari katong pengungkapan syukur itu, terwujud dari katong yang rajin ibadah. Kalau tadi pagi katong pergi perjamuan dan katong pun bangku-bangku semuanya terpenuhi, maka di sore hari ini pun katong sebagai umat bisa menilai katong sebagai pribadi-pribadi sejauh mana katong bersyukur itu. Apakah cuma soal makan dan minum sehidangan saja dengan Tuhan, dan ketika itu nanti ada ibadah syukur pun sayang apa-apa karena tadi beta syukur langsung di gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik, anak-anak semua, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah spiritualitas ketaatan itu ada dalam diri kita masing-masing atau tidak? Bahwa katong patuh, katong taat kasing sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan ini. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah selalu dari mana kita berasal. Jangan pernah melupakan sejarah iman kita. Kalau dalam menjalani hari-hari hidup, katong biasa bilang, katong susah baru katong cari Tuhan. Lalu bagaimana dengan katong yang ada dalam kemenangan? Artinya katong pun hidup, boleh orang bilang, bukan kaya tapi ya beradalah. Kalau katong memaknai firman Tuhan di sore hari ini, mau mengajarkan katong soal itu, bahwa ketika katong ada di dalam posisi yang baik, yang segala sesuatu dicukupi, apa yang akan katong buat? Apakah katong tetap bersyukur? Apakah katong tetap dekat dengan Tuhan? Ataukah karena segala hal itu katong melupakan Tuhan? Semoga ini menjadi bahan refleksi bagi katong semua, bahwa sejauh mana katong pun iman kepada Tuhan itu. Apakah katong taat kaseng, katong setia kaseng, katong melakukan hal-hal baik kaseng? Semua itu hanya katong saja pribadi yang bisa bilang, bukan nanti orang yang menilai, tapi diri katong masing-masing.
Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah selalu bahwa Allah kita, Allah yang penkuasa itu tetap memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik. Katong seng minta kaya, tapi katong harus minta kecukupan. Karena kalau berlebihan juga seng akan pernah rasa berlebih, atau berkekurangan juga seng akan rasa kekurangan. Apabila katong landasi semua itu dengan Tuhan dalam katong pun hidup. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, jadilah umat, jadilah jemaat, jadilah pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan walaupun katong ada di posisi yang tinggi. Pada saat katong rasa senang, pada saat katong rasa sukacita itu, katong harus tetap ingat dari mana katong berasal. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pencemburu. Ketika katong lupa Tuhan karena katong pun kekayaan, maka Ia akan cemburu dengan kita. Kita harus yakini itu. Dan apa yang katong punya, katong seng selamanya miliki. Tagal itu dalam hari-hari hidup ini, teruslah mengucap syukur, teruslah mengingat Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap menjadi pelaku-pelaku firman ini dan melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam katong punya hidup hari-hari. Dalam spiritualitas ketaatan itu, katong tunjukkan bahwa katong adalah gereja-gereja yang saat ini tumbuh dan berbuah.